sumber daya manusia aparatur. 1. Seorang Pranata SDM aparatur di Kementerian X diminta untuk menganalisis kebutuhan pelatihan. Metode analisis kebutuhan pelatihan yang paling efektif untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi pada level organisasi adalah A. Analisis tugas. B. Analisis kinerja. C. Survei karyawan. D. Penilaian 360 derajat. E. Analisis SWOT. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis SWOT atau Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats adalah metode yang paling efektif untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi pada level organisasi. Metode ini membantu menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi, sehingga dapat menentukan kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan strategi organisasi. Kita masuk soal berikutnya. 2. Pranata SDM aparatur di Badan Kepegawaian Negara sedang merancang sistem penilaian kinerja baru. Indikator kinerja yang paling tepat untuk mengukur efektivitas seorang pegawai dalam mencapai tujuan organisasi adalah A. Key Performance Indicators atau KPI. B. Balanced Scorecard. C. 360 degree feedback. D. Management by Objectives atau MBO. E. Behaviorally Anchored Rating Scales atau BARS. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Key Performance Indicators atau KPI adalah indikator kinerja yang paling tepat untuk mengukur efektivitas pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. KPI memberikan ukuran kuantitatif yang spesifik, terukur, dan terkait langsung dengan tujuan strategis organisasi. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam proses rekrutmen ASN, seorang Pranata SDM aparatur menghadapi dilema etis ketika ada tekanan dari pihak tertentu untuk meloloskan kandidat tertentu. Tindakan yang paling tepat dilakukan adalah A. Mengabaikan tekanan dan melanjutkan proses sesuai prosedur. B. Melaporkan hal tersebut kepada atasan langsung. C. Mengundurkan diri dari tim rekrutmen. D. Memenuhi permintaan tersebut untuk menghindari konflik. E. Mendiskusikan masalah ini dengan kandidat yang bersangkutan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melaporkan hal tersebut kepada atasan langsung adalah tindakan yang paling tepat. Ini sesuai dengan prinsip transparansi dan integritas dalam manajemen ASN, serta memungkinkan penanganan masalah secara sistematis tanpa mengorbankan profesionalisme. Kita masuk soal berikutnya. 4. Pranata SDM aparatur di Kementerian Y sedang mengembangkan program pengembangan karir. Pendekatan yang paling efektif untuk menyelaraskan aspirasi karir individu dengan kebutuhan organisasi adalah A. Rotasi jabatan. B. Mentoring. C. Perencanaan suksesi. D. Individual Development Plan atau IDP. E. Job Enrichment. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Individual Development Plan atau IDP adalah pendekatan yang paling efektif untuk menyelaraskan aspirasi karir individu dengan kebutuhan organisasi. IDP memungkinkan pegawai dan organisasi untuk merencanakan dan mengelola pengembangan karir secara terstruktur, dengan mempertimbangkan baik kebutuhan organisasi maupun aspirasi individu. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang Pranata SDM aparatur ditugaskan untuk menganalisis tingkat engagement pegawai. Metode pengukuran yang paling komprehensif untuk menilai engagement pegawai adalah A. Survei kepuasan kerja. B. Analisis tingkat turnover. C. Employee Net Promoter Score atau NPS. D. Gallup Q12 Assessment. E. Wawancara exit. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Gallup Q12 Assessment adalah metode pengukuran yang paling komprehensif untuk menilai engagement pegawai.
Metode ini terdiri dari 12 pertanyaan yang telah divalidasi secara ilmiah dan mencakup berbagai aspek engagement, termasuk kepuasan kerja, komitmen, dan produktivitas. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam upaya meningkatkan kinerja ASN, Pranata SDM Aparatur di suatu instansi pemerintah mengusulkan penerapan sistem manajemen kinerja baru. Pendekatan yang paling efektif untuk mengelola resistensi terhadap perubahan ini adalah A. Komunikasi top-down. B. Pemberian insentif finansial. C. Penerapan sanksi bagi yang menolak. D. Change management partisipatif. E. Implementasi bertahap tanpa sosialisasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa change management partisipatif adalah pendekatan yang paling efektif untuk mengelola resistensi terhadap perubahan. Metode ini melibatkan pegawai dalam proses perubahan, memungkinkan mereka untuk memberikan input, memahami alasan perubahan, dan merasa memiliki sistem baru tersebut. Kita masuk soal berikutnya. 7. Pranata SDM Aparatur di Badan Kepegawaian Daerah sedang mengembangkan strategi retensi talent. Faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan retensi pegawai bertalenta adalah A. Kompensasi yang kompetitif. B. Jenjang karir yang jelas. C. Work-life balance. D. Pengakuan dan penghargaan. E. Budaya organisasi yang positif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa budaya organisasi yang positif adalah faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan retensi pegawai bertalenta. Budaya organisasi yang mendukung, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan dapat menciptakan lingkungan kerja yang membuat pegawai bertalenta merasa dihargai dan termotivasi untuk bertahan dalam organisasi. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam mengimplementasikan sistem manajemen talenta ASN, seorang Pranata SDM Aparatur menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi high potential employees. Metode asesmen yang paling akurat untuk mengidentifikasi potensi kepemimpinan adalah A. Tes kepribadian. B. Assessment Center. C. Wawancara terstruktur. D. Penilaian kinerja tahunan. E. Self-assessment. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa assessment center adalah metode yang paling akurat untuk mengidentifikasi potensi kepemimpinan. Metode ini menggunakan berbagai teknik penilaian, termasuk simulasi, tes, dan wawancara, yang memungkinkan evaluasi komprehensif terhadap kompetensi dan potensi kepemimpinan seseorang dalam berbagai situasi. Kita masuk soal berikutnya. 9. Pranata SDM Aparatur di Kementerian Z diminta untuk mengembangkan program wellness untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Pendekatan holistik yang paling efektif dalam program wellness pegawai mencakup aspek A. Fisik, mental, finansial. B. Emosional, sosial, spiritual. C. Nutrisi, olahraga, manajemen stres. D. Fisik, mental, emosional, sosial, finansial. E. Kesehatan, keselamatan kerja, work-life balance. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan holistik yang paling efektif dalam program wellness pegawai mencakup aspek fisik, mental, emosional, sosial, dan finansial. Program ini mempertimbangkan kesejahteraan pegawai secara menyeluruh, tidak hanya fokus pada kesehatan fisik tetapi juga aspek-aspek lain yang mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas kerja. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang Pranata SDM Aparatur sedang mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan pengembangan ASN. Metode evaluasi yang paling komprehensif untuk mengukur dampak pelatihan terhadap kinerja organisasi adalah A. Kirkpatrick's 4-Level Training Evaluation Model. B. Return on Investment atau ROI Analysis. C. Balanced Scorecard. D. 360 Degree Feedback. E. Phillips-Roy Methodology.
Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Philips Loy metodologi adalah metode evaluasi yang paling komprehensif untuk mengukur dampak pelatihan terhadap kinerja organisasi. Metode ini memperluas model Kirkpatrick dengan menambahkan level kelima yang fokus pada return on investment atau ROI, memungkinkan evaluasi yang lebih mendalam tentang nilai finansial dan non-finansial dari program pelatihan terhadap kinerja organisasi. Kita masuk soal berikutnya. Auditor